dan tetap semangat terus di awal tahun 2023 ini. Untuk Smart People, mengawali tahun 2023 ini kita akan coba berbincang-bincang membahas tentang tetap berani melangkah maju meski resiko menghampiri. Lebih spesialnya lagi di TikTok kali ini kita akan berbincang dengan Kak Jovi Santosa yang berprofesi sebagai masinis kereta. Beliau akan menjelaskan lebih dalam apa saja aksi nyata dan cara menghadapi resiko dalam bekerja. Lalu bersama saya Suci Wijayanti yang akan mendampingi Smart People semua berbincang di TikTok hari ini. Halo Kak Jevi. Halo, selamat siang Mbak Suci. Halo Kak, gimana Kak Jevi kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa siang ini baik sih Kak. Kak Suci gimana nih kabar? Alhamdulillah baik nih Kak Jevi. Terima kasih loh Kak sudah mau join sama kita berbincang-bincang di acara TikTok hari ini. Nah, salam hangat juga ya Kak Jevi dari kami semua. Buat teman-teman Smart People yang mau nitip salam atau menyapa Kak Jevi bisa langsung komen ya di kolom komentar live kita. Aku yakin kaum hawa nih banyak nih pasti yang komen-komen nyapa-nyapa Kak Jevi ya. Oke Kak Jevi, kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak Jevi di TikTok kali ini, boleh ya? Boleh Kak Suci. Pertanyaan pertama nih buat Kak Jevi. Sudah berapa lama sih Kak Jevi ini berprofesi sebagai masinis kereta dan apa aja tantangan yang pernah Kak Jevi hadapi? Oke, baik. Terima kasih Kak Suci. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu kali ya buat teman-teman yang udah join pada siang hari ini. Perkenalkan, nama aku Jovi Santosa dan sekarang aku adalah profesinya sebagai seorang masinis. Nah, tantangan aku sudah berprofesi sebagai masinis itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Dan yang pastinya selama 7 tahun itu aku melewati berbagai banyak macam tantangan dan resiko aku dalam bekerja. Yang mulai dari kayak cuaca, misalnya kayak cuaca buruk itu menghalangi pandangan aku ketika aku mengoperasikan komuter lain. Dan juga seperti kendala-kendala teknis lainnya, dan juga masih banyak kayak beberapa orang atau masyarakat yang masih dengan sengaja menghalangi jalur kereta api, dan itu sangat beresiko dan juga mengancam untuk para penumpang yang menggunakan komuter lain. Kurang lebih gitu sih Kak Suci, tantangan yang aku hadapin hampir tiap harinya dalam mengoperasikan. Ternyata banyak juga ya Kak ya tantangan yang dihadapi oleh Kak Jevi selama ini. Nah, kalau berbicara dari tantangan yang Kak Jevi tadi sebutkan, itu gimana Kak cara Kakak menghadapi tantangan tersebut? Terus sikap Kakak tuh gimana tuh Kak apabila Kakak telah melewati tantangan tersebut? Boleh diceritain nggak ke kita? Yang pastinya sih sebelum aku menjalankan profesi aku sebagai masinis, aku sudah dibekali oleh beberapa pelatihan dan pendidikan. Yang pastinya aku tahu bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi resiko-resiko seperti itu. Sehingga pada saat terjadinya kendala di lintas atau pada saat menghadapi rintangan seperti itu, aku udah paham dan apa yang harus aku lakukan. Dan yang pastinya juga pastinya percaya diri ya, karena kita telah memiliki ilmu dan pendidikan juga. Ketika menghadapi tantangan itu lebih percaya diri aja dan juga lebih tahu bagaimana cara mengatasinya. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Suci untuk menghadapi tantangannya. Oke, makasih ya Kak Jevi informasinya dan penjelasannya. Ternyata keren sekali ya. Smart People ternyata menjadi masinis itu nggak semudah yang kita bayangkan. Hanya Benar banget. menjalankan kayak halnya kita nyetir biasa ya Kak Jevi. Ternyata tantangannya tuh lebih banyak dan tanggung jawabnya tuh lebih besar karena rintangan-rintangan yang harus dilewati untuk menjalankan kereta dengan baik, lalu membawa penumpang aman sampai tujuannya mereka, itu kan sebenarnya tanggung jawab yang cukup besar loh Kak. Dan untuk Kakak bisa bertahan sampai sekarang itu sebenarnya luar biasa Kak. Nah, Smart People, sebelumnya kan Kak Jevi sudah menjelaskan ya tantangan yang dihadapi selama menjadi masinis, mengantarkan penumpang ke berbagai tujuannya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana cara mengalahkan rasa takut menghadapi resiko dan kenapa sih setiap profesi itu butuh asuransi. Jadi Kak Jevi, aku mau tanya lagi nih Kak, tanya-tanya sedikit ya mengenai hal tadi yang aku sebutin. Gimana sih Kak caranya Kak Jevi menaklukkan rasa takut di belakang kemudi Kakak gitu pada saat Kakak ada tantangan tertentu? Bisa dijelasin nggak? Terima kasih Kak Suci. Yang pastinya selama aku hampir 7 tahun sudah menjadi masinis,
setiap aku bekerja pasti aku yang masih dihantui kayak rasa takut, Hmm. mungkin dengan kendala-kendala karena emang tantangan dan risiko seorang masinis itu sangat besar. Yang tapi aku bisa menghilangkan rasa takut itu karena sudah dibekali dengan pendidikan, dengan pelatihan, dan yang pastinya saat aku berdinas itu tidak lupa pasti berdoa. Kita minta selalu diberikan keselamatan, kelancaran dalam bekerja, dan sehingga aku dapat mengantarkan penumpang dari stasiun awal sampai dengan stasiun tujuan dengan selamat, dan juga membuat mereka merasa nyaman saat aku mengoperasikan kereta api yang ditumpangnya oleh para penumpang. Oke, makasih ya Kak. Kayaknya di kolom komentar masih ada yang lanjut deh Kak. Itu jawab pertanyaan tadi. Oke, nggak apa-apa. Smart people terus jawab terus. Terus jawab Kita akan tampung terus. lumayan Uh, tadi buat 10 orang ya. Oke Kak Jevi, tadi kan udah dijelasin ya dari Kak Jevi itu gimana sih cara naklukin rasa takut. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Jevi ya, perlu nggak sih Kak seorang Kak Jevi ini, seorang masinis itu perlu nggak sih adanya perlindungan gitu, misalnya seperti asuransi gitu Kak? Karena kan Kakak kan punya tanggung jawab yang cukup besar nih Kak ya dalam membawa penumpang selama sampai tujuan gitu. Menurut Ya, Kakak bagaimana? yang pastinya bagi saya pribadi dan juga hampir semua teman-teman saya itu sangat perlu banget yang namanya asuransi ya, karena emang dari awal pekerjaan kita emang punya banyak tantangan dan risiko yang pastinya kedepannya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi mulai dari sekarang dan emang kita udah mempersiapkan bagaimana untuk menghadapi risiko tersebut, dan juga kita udah mempersiapkan juga untuk asuransi kita ke depannya, karena nggak tahu ya Kak Suci ya kedepannya bakal terjadi apa dan bagaimana. Betul. Walaupun kadang kita sudah kayak bekerja semaksimal mungkin dan juga sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tapi namanya juga resiko dan tantangan itu pasti bakal terjadi. Kurang lebih kayak gitu. Yang pastinya intinya itu penting banget asuransi bagi masinis. Betul. Ya, aku setuju sih dengan Mas Jevi karena sebenarnya asuransi itu penting untuk banyak orang ya. Ya, Setiap profesi pasti membutuhkan asuransi atau perlindungan ya Kak. Nah itu dia ya tadi Smart People udah dijelasin langsung sama Kak Jevi tentang perlunya asuransi dan cara mengalahkan rasa takut kita dalam menjalani pekerjaan. Walaupun pekerjaan kita itu memang berisiko tinggi ya seperti Kak Jevi ini. Nah, di Kak JV ini kita dapat insight-insight baru nih Smart People. Jadi rasa takut itu bukanlah suatu hal yang harus dihindari ya Kak ya. Karena kan rasa takut itu memang ada gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah ya bagaimana cara kita mensiasati rasa takut tersebut gitu. iya. Nah, seberapa penting asuransi dalam pekerjaan Kakak, dan sebelum memilih asuransi apa saja pertimbangan Kakak? Terima kasih. Bisa dijawab nggak ya Kak JV? Oke. Boleh, bisa dijawab. Tadi kan sebelumnya udah aku kasih tahu juga bahwa asuransi itu sangat penting ya. Bukan hanya untuk seorang masinis aja, dan juga hampir untuk semua profesi sangat membutuhkan asuransi. Bagaimana cara kita untuk memilih asuransi yang baik dan tepat? Yang pastinya kita konsultasi dulu dong Mbak ke asuransinya. Misalnya kalian mau memasukkan asuransi kalian ke Tugu Insurance, ya pasti kita harus konsultasi dulu dan proses untuk menjalani asuransi itu bagaimana. Pokoknya kita benar-benar harus ada edukasinya dulu lah mengenai asuransi tersebut gitu. Jadi jangan sembarangan aja untuk memasukkan asuransi kita. Yang pastinya itu sudah terpercaya ya Kak. Oke, betul. Jadi itu ya pertimbangan dari KJV ya. Jadi cari tahu dulu nih Smart People kalau asuransi yang kalian pilih itu betul-betul akan mengcover kebutuhan kalian ya Kak. Nah, sebenarnya baru banget dijelasin sih pertanyaan ini dari KJV tadi ya Kak. Lalu selanjutnya ada pertanyaan menarik lainnya nih Kak. Apakah perempuan bisa menjadi masinis? Wah, ini menarik sekali nih Kak Jevi pertanyaannya. Dan apa saja suka duka menjadi masinis? Dijawab. Wah, benar-benar menarik nih. Kalau untuk saat ini di khusus di PT Kereta Api Indonesia kita belum menerima masinis perempuan. Jadi berdoa aja untuk kedepannya semoga bakalan ada masinis perempuan. Kalau untuk suka dukanya menjadi seorang masinis, yang pastinya sukanya lebih banyak sukanya sih dibanding dukanya, karena kan hampir tiap hari kita melayani penumpang, kita bisa nganterin penumpang mulai dari mereka bekerja, bermain, berlibur,
dan kita bisa mengantarkan mereka dengan selamat, itu adalah kepuasan tersendiri bagi saya sebagai seorang masinis. Dan mungkin kalau untuk dukanya, mungkin kalian akan merasakan bagi-bagi anak rantau akan jauh dari keluarga, itu udah pasti. Dan seperti hari-hari besar itu kita emang wajib emang harus standby selalu. Seperti Lebaran itu kita emang nggak bisa untuk cuti atau libur gitu. Jadi itu aja. Oke. Tapi sejauh ini lebih banyak sukanya Kak Suci. Gimana Dukanya ya, daripada dukanya ya kak ya. perempuan nih kalau ada? Sebenarnya, tapi possible nggak sih kak kalau misalnya masinis perempuan itu apakah lebih beresiko atau gimana kak? Sebenarnya itu mungkin aja terjadi karena kan contoh kayak di MRT itu udah ada masinisnya yang perempuan kan. Nah, cuma ya lebih ke kemarin itu sempat untuk memikirkan tentang bagaimana perekrutan masih perempuan itu lebih memikirkan gimana kondisi fisiknya sih, apakah dia kuat atau tidak. Oke. Seperti itu sih. Karena kan emang bener-bener tanggung jawabnya dan risikonya besar ya Kak. Jadi Betul, betul secara sekali. mental itu seorang perempuan bener-bener harus siap gitu. Bagaimana cara mereka menghadapi tantangan itu kan. Oke. Jadi kita doain aja ya kak, semoga PT KAI kedepannya akan membuka kesempatan bagi kita para perempuan apabila siapa tahu ya kan kak, cita-cita mereka lebih unik ya kan, pengen jadi Iya, masinis. Jadi memang sih selama ini yang saya temuin sih di kereta itu ya masinisnya sih laki-laki iya, gitu. Belum pernah melihat perempuan sih, tapi kayaknya kalau misalnya ada perempuan unik deh kak, unik atau apalagi kalau misalnya perempuan yang cantik bisa salfok kali ya iya. kalau jadi penumpangnya. Oke kak, kita lanjut ya kak kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi uji coba LRT Jabodetabek tanpa masinis. Bukan tidak mungkin kedepannya mayoritas kereta di Indonesia dikendalikan oleh sistem full driverless. Dengan melihat hal tersebut, bagaimana prospek profesi masinis untuk kedepannya? Tanggapan dari Kak Jevi. Itu benar banget sih ya. Tidak pasti kedepannya itu banyak bakal kereta-kereta yang dikendalikan tanpa masinis. Yang pastinya mulai dari sekarang saya sudah mempersiapkan diri mulai dari bukan hanya belajar tentang mengenai profesi saya aja, dan yang pastinya saya mengembangkan pengetahuan saya di dunia perkereta apian sih Mbak. Jadi ketika saya sudah mungkin PT Kereta Api sudah berevolusi atau tidak membutuhkan lagi, pasti mungkin saya bisa ditempatkan di bagian lain atau di unit lain sesuai dengan kemampuan saya di luar saya sebagai seorang masinis. Seperti itu ya kak. Ya, Sebenarnya kak, aku juga mau tanya, masih berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Driverless itu sendiri untuk kereta api itu apakah lebih berbahaya atau bisa aman ya kak jatuhnya? kalau untuk saat ini sih belum ada informasi mengenai hal tersebut Kak. Tapi sejauh ini kemungkinan masih memiliki risiko yang tinggi ya Kak kalau untuk hal seperti itu. Makanya kita masih untuk menjalankan kereta api itu harus dengan menggunakan masinis. Dan mungkin secara fasilitas atau secara trek jalur yang dilalui itu belum aman untuk dioperasikan tanpa masinis. Iya, soalnya tadi yang Kak Jivi jelaskan di awal kan tantangannya tuh kan berbagai macam ya Kak ya, Iya, bisa dari mana saja dan unpredictable gitu. Kalau menurut aku sih di bayangan aku nih kalau mesin kan nggak seperti manusia gitu bisa menghadapi tantangan secara spontan gitu. Nah takutnya misalnya ada orang yang menghalangi, tiba-tiba ada yang lempar batu gitu-gitu kan ya. iya, Kan berbahaya sekali ya Kak bagi penumpang gitu, apalagi nggak ada di belakang pengemudi itu nggak ada yang handle atau nggak ada yang bisa memberikan tanggapan secara langsung gitu. Nah jadi kalau menurut Kak JV sih harapannya gimana Kak ke depannya kereta api itu, apakah perlu ada driverless kah atau lebih aman kita ya kayak gini aja, kita tetap ada seorang masinis yang benar-benar menjaga dan bertanggung jawab kepada para penumpang selama sampai tujuan. Menurut Kak JV gimana? Kalau saya pribadi sih, kalau untuk melihat kondisi saat ini sih masih berpikir menggunakan masinis itu lebih sangat efektif ya Mbak. Tapi tidak memungkiri juga untuk kedepannya mengikuti perkembangan zaman sih Kak. Jadi kayak mengikuti aja kalau emang sudah kira-kira sudah bisa kereta jalankan tanpa masinis itu, tapi harus memerhatikan aspek-aspek keselamatan,
terus kenyamanan penumpangnya. Kalau semua sudah terpenuhi, it's okay aja sih Kak, nggak masalah. Oke, oke. Terima kasih ya Kak Jevi tanggapannya. Oh ya Kak, ini di live kita beberapa juga udah ada nih Kak pertanyaan menarik dari teman-teman Smart People. Yang pertama dari @agusti_agustini30. Kak Jevi, memang dari kecil cita-citanya masinis kah atau ada yang buat Kak Jevi ingin menjadi masinis dulunya? Emang dari dulu aku Kak Suci emang pengen banget cita-cita menjadi seorang masinis. Dan alhamdulillah sekarang cita-citanya tersampaikan dan bersyukur banget sudah mencapai cita-cita yang aku inginkan selama ini. Mungkin dari kecil sih, udah pengen jadi masinis. Oh gitu, jadi memang udah dari awal, dari kecil tuh udah, kalau ditanya guru zaman SD, cita-citanya jadi apa, Kak Jevi pasti jawabnya, aku mau jadi masinis gitu ya Kak? Walaupun waktu itu cita-citanya banyak, tapi tetap ada masinisnya gitu loh. Di Oh saat gitu. biasa anak kecil kan dulu labil ya. Iya benar. Cita-cita zaman kita kecil kan masih ngawang ya Kak. Kayak Iya, aku gitu. Nggak mungkin kan saya ditanya waktu SD, saya cita-citanya mau kerja di Tugu Insurance atau asuransi Tugu gitu kan. Em, itu tadi menarik sih sebenarnya dari Kak Gusti ya. Terima kasih ya Kak Gusti pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaannya gini Kak Jevi. Apa saja parameter-parameter yang perlu diperhatikan agar keselamatan kakak dan penumpang itu tetap terjaga Kak? Nah ini juga penting nih diperhatikan. Gimana Kak Jevi? Penjelasan secara detailnya. Untuk keselamatan yang pastinya dimulai dari diri saya sendiri dulu sebagai seorang masinis yang mengoperasikan kereta api. Itu saya sudah sebelum bekerja sudah dipastikan kalau saya itu sehat dan sudah dinyatakan layak dinas. Ketika saya ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat untuk berdinas, itu pasti saya akan digantikan dengan teman-teman masinis saya yang lain. Jadi Kak Suci, sebelum kita berdinas itu banyak proses dan tahapan yang kita lakuin untuk kita bisa mengoperasikan kereta api. Di saat kita diuji tapi kita tidak mencukupi dan tidak memadai untuk mengoperasikan kereta api pada hari itu, yang pastinya saya tidak akan didinaskan. Dan untuk aspek keselamatan lainnya juga sangat-sangat diperhatikan, mulai dari segi keretanya, fasilitas penumpangnya, itu benar-benar sangat diperhatikan oleh kereta api. Gitu Kak Suci. Jadi PT KAI itu selalu make sure ya Kak ya Ya, benar. keselamatan di awal. Jadi make sure yang mengendalikan kemudi itu memang dalam kondisi fit gitu ya Kak ya, proper, mereka bisa bekerja dengan baik dan kondisi keretanya juga selalu dicek secara berkala gitu ya Iya, Kak. pasti itu. Hampir tiap hari kondisi kereta itu selalu dicek setelah kereta itu selesai untuk didinaskan, dan juga untuk dari segi fasilitasnya sendiri itu kayak kebersihan itu hampir tiap hari pasti selalu kereta itu dicuci, bahkan dipel dan dibersihkan, yang pastinya selalu memberikan kenyamanan untuk penumpang. Oh oke Kak. Tapi aku sedikit penasaran nih Kak Jevi. Sebenarnya gini, kadang kan musibah gitu atau tantangan itu kan kita nggak bisa nebak ya Kak ya, kapan bisa datang, kapan ada gitu. Pernah nggak sih Kak Jevi ngalamin sendiri atau Kak Jevi pernah dengar nih dari rekan-rekan kerjanya Kak Jevi pada saat Kak Jevi atau rekan Kak Jevi bertugas gitu Kak, walaupun kita sudah prepare gitu ya Kak, sebagaimana pun kita udah prepare gitu, tiba-tiba ada tantangan gitu, misalnya kondisi relnya lah bermasalah atau si keretanya itu sendiri Kak tiba-tiba mengalami kerusakan gitu. Pernah nggak sih Kak kayak gitu? Pernah sih untuk mengalami kejadian kayak gitu. Tapi yang baru terjadi kemarin itu masih banyak kayak orang-orang yang sengaja dengan menghalangi. Contohnya kemarin itu kayak ada orang di rel naro apa tuh namanya, kayu besar gitu loh. Kebayang di mana kita lagi mengoperasikan kereta api, saat kita melihat di jalurnya itu ada kayu besar. Itu pasti eh, tantangan yang luar biasa kan, Iya dimulai dari betul. bagaimana kita biar menghindari resiko tersebut. Tapi itu emang nyata terjadi dan emang banyak banget orang-orang yang usil kayak gitu Kak. Betul. Itu bisa membahayakan penumpang dan juga si keretanya itu bisa jadi bermasalah ya Kak Jevi. Sangat 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 membahayakan sih, aksi-aksi yang kayak gitu tuh sangat membahayakan.
Bahkan itu kemarin itu sempat keretanya itu bagian depannya itu lumayan rusak Kak, karena eh, jahilin orang-orang seperti itu. Dan juga masih sering banget kayak di lintas-lintas itu masih banyak orang yang suka ngelemparin kereta dengan batu. Jadi Oh, membahayakan banget buat kondisi penumpang yang ada di dalam rangkaian. Bahkan dulu sempat ada beberapa penumpang yang kena lemparan batu, pecahan kacanya itu mengenai wajahnya gitu, Pak. Masih oh gitu Kak. berapa sih, walaupun sekarang itu udah mulai sangat minim, tapi masih ada kayak satu dua kejadian seperti itu. Tapi yang saya harapkan hanya nih buat teman-teman semuanya yang udah nonton, bagaimana sih kita untuk menghindari hal-hal tersebut, karena kan itu sangat membahayakan dan memberikan resiko yang luar biasa kepada penumpang, baik itu keretanya, baik itu penumpang, baik itu masinis. Iya betul banget Kak JV. Jadi sebenarnya kita tuh nggak tahu ya kapan kondisi kita akan merasa terancam atau ada Iya, tantangan ke depannya. Jadi penting banget ya Kak, balik lagi ke yang tadi kita ya, sampaikan, Kak Bro disampaikan bahwa smart people itu penting banget tentunya adanya perlindungan bagi diri kita gitu. Jadi karena nggak ada yang tahu ya Kak JV, ya, kayak tadi Kak JV jelaskan bisa aja kita naik kendaraan umum di pikiran kita kan mungkin sebagai penumpang ya akan aman-aman aja gitu. Toh ini kereta yang sudah dikendalikan oleh profesional gitu. Tapi balik lagi kayak tantangan tadi itu bisa berasal dari mana aja gitu. Jadi smart people itu dia salah satu contoh pentingnya kenapa kita perlu adanya perlindungan gitu. Seperti contohnya asuransi ya Kak Jevi ya. sangat penting Oke, banget. oke selanjutnya Kak Jevi ini ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya gini Kak. Dari KAI pastinya kakak mendapatkan asuransi. Apakah kakak perlu lagi kah asuransi pribadi atau dari luar asuransi di tempat kerja? Nah ini menarik nih, ini masih pembahasan sebelumnya nih Kak Jevi Ya. mengenai asuransi gimana? Kalau untuk di perusahaan saya sendiri, yang pastinya kita udah ada asuransinya, tapi saya untuk lebih memaksimalkan lagi bagaimana saya dalam menghadapi resiko yang akan terjadi, yang pastinya saya sudah memastikan untuk memilih asuransi saya secara pribadi, Mbak. Karena kan dari perusahaan itu belum tentu semuanya bisa mengcover kan apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin untuk kita yang melakukan asuransi secara pribadi, mungkin kita bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul banget Kak Jevi. Jadi smart people jangan terpaku terhadap udah ada asuransi dari kantor gitu ya Kak Jevi ya. Sebenarnya kan smart people harus ketahui dulu nih apakah asuransi tersebut sudah menjawab kebutuhan smart people atau apakah asuransi tersebut sudah mengcover semua kebutuhan tersebut ya Kak Iya, ya. Siapa benar tahu sekali. di benaknya smart people udah aku aman ada asuransi tapi ternyata nggak semuanya di cover. Jadi pada saat smart people butuh smart people tidak ada perlindungan seperti itu ya Kak Jevi ya. Benar banget, Kak Suci. Yang pastinya itu asuransi buat diri kita pribadi itu sangat penting. Iya betul. Sebenarnya di tubuh itu Kak Jevi kita tuh juga ada loh asuransi Fitra Vela Kak. Hmm, Jadi si Fitra Vela itu salah satu asuransi yang bisa digunakan perorangan maupun perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang karyawannya semua perjalanan dinas itu bisa menggunakan Fitra Vela. Oke, mungkin udah selesai nih Kak JV pertanyaan-pertanyaan dari Smart People untuk Smart People yang memang sudah disebutkan nama-namanya tadi. Selamat, kalian beruntung mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000. Untuk pengumuman pemenang lainnya nanti akan diumumkan di live di story Tugu Insurance kita ya. Jadi pastikan stay tune ya. Oke, Kak Jevi sudah sampai di ujung pembicaraan nih Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas ilmu, insight, wawasannya kita. Ternyata banyak banget yang bisa kita ketahui dari profesi masinis itu sendiri. Dan ternyata resikonya itu cukup besar ya Kak, apalagi tanggung jawabnya juga cukup berat ya Kak ya. ya benar. Dan Kak Jevi sendiri tuh udah mensiasati untuk melakukan perlindungan-perlindungan itu melalui asuransi yang dimiliki gitu ya Kak Jevi ya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pesan dan pesan juga nih dari Kak Jevi. Monggo Kak Jevi, silakan apabila ada pesan-pesannya kepada Smart People. Pesannya sih buat teman-teman yang udah join live kita pada siang hari ini, kita nggak tahu kapan bakal terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga kita juga walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan
kita pastinya sudah harus mempersiapkan mulai dari sekarang bagaimana cara kita menjaga hal-hal yang akan datang tersebut dengan menggunakan asuransi. Itu sangat penting banget buat teman-teman. Oke, nah itu dia tadi pesan-pesan dari Kak Jevi. Thank you loh Kak Jevi udah mau join di sini bareng kita sharing. Nah, tadi bincang-bincang kita dengan Kak Jevi, itu selama sinis, itu sangat bermanfaat dan inspiratif banget ya. Apalagi masih inline nih dengan tetap berani melangkah maju meski resiko menghampiri. Oke, oh iya Smart People, aku mau jelasin dulu ya. Di Teguh Insurance juga menawarkan beberapa macam produk asuransi yang kalian bisa ketahui, khususnya untuk melindungi para pekerja profesional seperti halnya Kak Jevi ya Kak ya. Nah itu ada di kita tuh namanya workman's compensation. Nah ada juga yang tadi aku mention tuh Kak di depan tadi ada Titra Vela. Jadi Titra Vela ini produk asuransi yang melindungi pada saat kalian melakukan perjalanan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang karyawannya sering melakukan perjalanan dinas itu bisa tuh menggunakan Titra Vela dari kita. Gak cuma perusahaan aja, perorangan, agen-agen perjalanan itu juga bisa menggunakan Titra Vela. Jadi apabila kantor-kantor kalian atau perusahaan kalian itu belum ada travel insurance, kita juga ada loh T-Protect, produk T-Protect itu bisa dibeli secara perorangan Kak. Sebenarnya sama sih Kak, perlindungan kecelakaan aja, tapi ini bisa mengcover dari kecelakaan ringan sampai kecelakaan yang berat gitu Kak. Smart People jangan lupa ya, Smart People bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Teguh Insurance di www.teguh.com. Dengan begitu berakhirlah TikTok kita kali ini. Terima kasih sekali untuk Kak Jevi yang sudah join bersama kita beberapa menit ini Kak. Ternyata sangat inspiratif sekali dan cukup memorable ya infonya untuk kita. Dengan saya, Suci Wijayanti selaku host, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di program TikTok selanjutnya. Bye, Smart People. Thank you, Kak Jevi. Thank you. Thank you.